Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka dulu pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Hari ini semuanya bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil melihat YouTube ini, kalian buka catatan kemarin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim musyabbah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian klik jempol ya. Klik jempol di YouTube itu, di kiri bawah ada jempol toh ya, diklik dulu jempolnya, itu gambar jempol ya. Diklik dulu gambar jempolnya biar kalian berarti menandakan kalian suka dengan YouTube ini. Dan jangan lupa bagi kemarin yang belum ketik subscribe, di bawah kanan itu, YouTube bawah kanan ada tulisan subscribe. Diklik dulu subscribe-nya bagi yang belum. Anak-anak, pada pelajaran YouTube kemarin masih ingat materinya apa? Yaitu tentang mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Dipelajari lagi, dipahami dulu mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Kalau mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sudah siap anak-anak? Ya, dibuka dulu bukunya, catatan kemarin, biar kita bisa belajar dengan enak. Ya anak-anak, kita mulai ya anak-anak. Kita mulai dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Menurut bahasa, mad itu artinya panjang, lazim itu wajib atau harus, mukhaffaf itu adalah diringankan, dan harfi itu adalah huruf. Sehingga mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf-huruf yang harus dibaca panjang. Dan biasanya mad lazim mukhaffaf harfi ini terdapat dalam fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu adalah huruf-huruf yang ada di awal surat, yaitu pada ayat pertama. Seperti misalnya alif lam ra, ha mim, yasin, toha, tosin. Lah, panjang bacaan mad lazim mukhaffaf harfi adalah satu alif atau dua harokat, atau seperti panjangnya mad tabi'i. Huruf-huruf mad lazim mukhaffaf harfi itu ada 5, yaitu huruf H, huruf Ya, huruf To, huruf H, huruf Ro. Sehingga di awal surat, jika ada salah satu dari huruf ini maka termasuk mad lazim mukhaffaf harfi. Kita lihat beberapa contoh yang ada pada mad lazim mukhaffaf harfi. Misalnya ada huruf to, to dengan harokat berdiri, yaitu pada surat An-Naml ayat 1. Dilihat itu anak-anak, huruf to pada surat An-Naml ayat 1, yaitu tosin. Saya ulangi, dibaca tosin. Jadi huruf to itu adalah salah satu huruf dalam bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Sehingga tosin itu adalah termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf harfi.
Kemudian contoh yang kedua yaitu pada surat Toha. Kita lihat itu contoh nomor 2 yaitu huruf To dan Ha pada surat Toha ayat 1. Dibaca Toha. Kemudian contoh yang ketiga yaitu huruf Ya pada surat Yasin ayat 1. Jadi huruf Ya. Maka dibaca Yasin. Jadi huruf sinnya itu dibaca huruf asli, bukan yasa, tapi dibaca yasin. Contoh keempat yaitu huruf H pada surat Fussilat ayat 1. Dibaca Hamim. Jadi bukan hama tapi dibaca Hamim. Kemudian pada huruf Ro surat Yunus ayat 1 yaitu alif lam ro. Alif lam ro. Contoh keenam yaitu huruf Ya dan huruf H pada surat Maryam ayat 1. Kamu lihat itu Fawatihus Suwarnya pada surat Maryam ayat 1, huruf H dan huruf Ya. Kita baca Kaf Ha Ya Ain Sod. Jadi bacanya seperti itu, tidak dibaca Kahaya Aso, tetapi dibaca Kaf Ha Ya Ain Sod. Bagaimana? Tadi sudah Pak Olin terangkan tentang mad lazim mukhaffaf harfi, bisa dipahami kan? Jadi kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu yang penting adalah yaitu yang ada pada Fawatihus Suwar. Apa itu? Yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan ayat dalam Al-Qur'an. Biasanya ayat 1. Mad lazim mukhaffaf harfi tadi apa hurufnya? Ada H, ada Ya, ada To, ada H, ada Ro. Haya To Haro. Haya To Haro. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan pada mad lazim musaqqal harfi, yaitu bacaan yang harus dibaca panjang tetapi dibaca dengung. Jadi musaqqal itu diberatkan atau dibaca dengung. Saya ulangi, yaitu suatu huruf-huruf atau bacaan yang dibaca panjang tetapi harus didengungkan. Dibaca panjang yaitu sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Huruf-hurufnya mad lazim musaqqal harfi yaitu ada huruf nun, ada huruf qaf, huruf shad, ada ain, ada sin, ada lam, kaf, dan mim. Sehingga jika huruf-huruf tersebut pada Fawatihus Suwar, maka itu termasuk bacaan mad lazim musaqqal harfi. Kita masuk pada contoh bacaan mad lazim musaqqal harfi. Yang pertama adalah huruf ain dan kaf. Jadi itu dibaca huruf asli, dibaca ain dan kaf atau kaf ain bukan ka. Contohnya adalah pada surat Maryam ayat 1 yaitu kaf ha ya ain sod. Jadi itu adalah contoh bacaan mad lazim musaqqal harfi. Jadi surat Maryam ayat 1 ini bisa termasuk mad lazim mukhaffaf harfi karena huruf H dan Ya,
dan bisa termasuk mad layim musyakol harfi karena huruf kaf, ain, dan shad. Contoh kedua yaitu surat Yunus ayat 1, ada huruf lam, dibaca alif lam ro. Jadi itu bisa masuk pada mad layim musyakol harfi. Contoh ketiga yaitu pada surat Al-A'raf ayat 1. Di situ ada huruf lam, mim, dan shad. Kita baca bersama-sama. Alif lam mim shad. Contoh yang keempat, pada surat Ali Imran ayat 1 ada huruf lam dan mim. Kita baca alif lam mim. Contoh yang kelima yaitu surat Al-A'raf ayat 1. Sudah di atas ya, sama dengan nomor 3. Contoh yang keenam yaitu surat Ar-Ra'd ayat 1. Ada huruf lam, mim, ro. Alif lam mim ro. Jadi di atas huruf mim itu ada tasydidnya, maka ketika membaca lam, dengung. Alif lam mim ro. Selanjutnya nomor 7 dan nomor 8 sama, yaitu huruf sin dan mim yang ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 1 dan surat Qasas ayat 1. Nah, di situ diperhatikan setelah huruf sin, huruf mimnya ada tasydid. Maka nanti tidak dibaca sin, tetapi dibaca sim, masuk ke huruf mim. Maka membacanya menjadi tosim mim. Contoh ke-9 yaitu huruf nun pada surat Al-Qalam ayat 1. Dibaca nun. Jadi tidak dibaca na, tapi dibaca nun. Contoh ke-10 yaitu surat Qaf ayat 1. Qaf. Dan yang terakhir adalah surat Shad, ada huruf Shad ayat 1 yaitu dibaca Shad. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang mad layim musyakol harfi. Tetap huruf-huruf pada awal ayat yaitu pada Fawaatihus Suwar, tapi hurufnya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, atau disingkat dengan naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Jadi untuk lebih gamblangnya adalah mad layim musyakol harfi adalah jika ada salah satu atau beberapa huruf yang ada dalam nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, dan biasanya memakai tasydid ya, ada tasydidnya. Jadi itu anak-anak, kita lanjutkan pelajaran dengan mad layim musyabba. Tapi jangan lupa klik dulu jempol ya. Klik dulu YouTube-nya, diklik dulu ya. Gambar jempol bawah diklik dulu. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe-nya diklik juga. Kemudian kita masuk pada materi mad layim musyabba, yaitu hukum bacaan disebut mad layim musyabba
adalah sama seperti mad lazim musyaqol harfi, tetapi setelah mad terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan atau tidak tasydid. Contohnya adalah alif lam mim shad dan seterusnya. Hukum bacaan mad lazim musyabbah adalah sama seperti hukum bacaan mad lazim musyaqol harfi, tetapi setelah mad terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan atau tidak ditasydidkan. Cara membaca mad lazim harfi musyabbah yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan seperti panjang bacaan mad lazim musyaqol harfi. Contoh bacaan mad lazim harfi musyabbah misalnya adalah yang ada pada surat Yasin ayat pertama, yaitu huruf sin. Contohnya adalah Yasin. Kemudian contoh yang kedua, huruf mim pada surat Asy-Syu'ara ayat 1 berbunyi Tosim mim. Contoh ketiga, huruf mim pada surat Al-Qasas Tosim mim. Contoh keempat yaitu huruf mim pada surat Ali Imran ayat 1 alif lam mim. Contoh kelima yaitu huruf shad surat Maryam ayat 1 kaf ya ain shad. Contoh keenam yaitu huruf shad dalam surat Al-A'raf ayat 1 alif lam mim shad. Demikian anak-anak pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musyaqol harfi, dan mad lazim musyabbah. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau belum paham, diulangi lagi, YouTube-nya disimak dengan baik. Dan akhirnya mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.